Oke, balik lagi di KGS Channel. Kiki nih punya cerita. Sih. Nah, nih di episode kali ini nih kita ada tampilan baru nih belakang kita nih. Hanya ditambahkan. Hanya ditambahkan. Beda sama yang kemarin nih. Biar kayak horor-horor kayak mana gitu ya kan. Oke, di episode kali ini nih kita bakal bahas tentang puter giling nih gini. Oke, siap. Putar giling berarti kalau kita bercerita tentang putar giling, berarti ini masih ranah-ranahnya pelet. Oh. Nah, Puter giling itu apa sih Ki sebenarnya Ki? putar giling itu mengembalikan seseorang yang dulunya pernah satu tujuan. Jadi kayak mereka pacaran atau mereka menikah terus tiba-tiba terpisah, itu karena ada ego salah satu atau keduanya. Oke. Atau ada kesalahan sampai mereka terpisah dan pada akhirnya itu diputar balikan lagi hati dan perasaan yang dulunya pernah ada. Oh gitu. Berarti ini termasuk pelet ekstrim atau Kalau untuk jenis peletnya sih masuk ke pelet ekstrim ya. ekstrim? Karena kan memang memutarbalikkan orang yang sudah nggak mau. Oh, Nah, oke, tetapi ini pernah ada rasa gitu. Pernah ada rasa, pernah ada hubungan. Nah, itu yang dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke pikiran dan hatinya. Oh gitu. Untuk cara kerjanya tersendiri itu gimana Dik? Kalau untuk cara kerjanya sendiri itu hampir sama pelet yang biasa-biasanya pelet ekstrim ataupun mangkok merah. Jadi itu diritualkan, dibuat si target ini memimpikan si peminta. Terus dia juga akan teringat, akan seperti di hati pendengarannya sampai di pikirannya itu dihantui oleh gambaran si peminta pelet tadi. Oke, berarti itu masuknya ke mimpi juga ya? Ke mimpi, jadi dibangkitkan alam bawah sadarnya yang dulu pernah romantis. Oh, memorinya itu dibangkitkan kembali lagi. sehingga dia timbul rasa rindu, rasa sayangnya lagi. Terus tergila-gila kembali kepada si peminta pelet. Apa aja nih yang menjadi dasar atau prinsip utama dari kekuatan pelet puter giling itu tersendiri? Kalau untuk dasarnya sih memang pernah ada hubungan sebelumnya, itu yang menjadi dasar. Sehingga itu yang bakal nanti kita kirimkan ke mimpinya. Sehingga ada rasa nantinya yang timbul di dalam perasaannya, rasa rindu, rasa kangen, sakit hati juga menjadi dasar dari putar giling ini ataupun pelet ini. Ada juga, tapi kita tetap introspeksi lagi ke kliennya yang peminta peletnya ini. Apakah memang mereka yang berbuat salah atau mereka yang menyakiti atau yang disakiti gitu. Oh gitu, ada perbedaannya tuh. Ya, karena kalau memang dia peminta pelet ini yang ditinggalkan atau yang disakiti, itu kita nggak perlu tahu lagi rasanya. Nggak perlu banyak bertanya kepada klien. Apabila misalkan yang peminta ini yang menyakiti, nah kita harus buat dia introspeksi diri dulu, menceritakan semua kesalahan apa yang telah dibuatnya. Terus mengakui gitu loh, jangan playing victim. Oke, itu salah satu ininya ya, syaratnya ya. Syarat dan ini dasarnya lah, biar nggak salah. Benar sekali. Oke. Nah untuk ini Ki, metode khusus dalam pelet puter giling ini nih gimana sih? Ya, metodenya sendiri sebenarnya sama hampir dengan pelet. Itu metodenya kita mengirimkan mimpi tadi, membangkitkan alam bawah sadarnya, terus juga membuat si targetnya ini kangen rindu seperti tadi. Terus juga mengirimkan seperti bangsa jin lah. Jadi kita mengirimkan bangsa jin ke sana untuk masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Untuk bangkitin memori-memori sebelumnya itu ya. Benar. Terus menarik mereka lagi untuk kembali. Makanya kan di sini memang yang ditujukan si target yang akan mengejar si peminta pelet. Makanya namanya puter giling. Benar. Nah untuk ritualnya sendiri itu prosesnya gimana sih? Kalau untuk ritualnya sendiri itu biasanya kita menggabungkan dari semua jenis pelet ke dalamnya, dan menggunakan foto, rambut, dan nama-nama data-data yang telah disiapkan. Nah untuk prosesnya sendiri itu kira-kira berapa lama Ki ya? Kalau untuk prosesnya sendiri totalnya 41 hari. 7 hari di awal itu akan dilakukan putar giling, mengirimkan mimpi. Terus sisanya itu proses untuk
masa tunggu sih bisa dibilang. Masa tunggu. Nah, ada nggak sih pantangan tersendiri nih untuk di saat sedang proses nih ya? Ada pantangan nggak untuk si pemintanya nih? Selama masa tunggu nih 41 hari tuh. Jadi selama 41 hari itu sebenarnya nggak ada pantangan, cuman tidak diperbolehkan untuk memikirkan. Oke. Jadi si peminta pelet ini tidak boleh memikirkan targetnya. Oke. Jadi dia cuman begitu dia datang ke kita, itu dia memang sudah siap secara mental untuk menyerahkan permintaannya itu kepada kita. Kita mengerjakan, intinya sih lebih ke arah pasrah ya, pasrah ya. Sudah mengikhlaskan gitu. Kalau ikhlas ngapain pakai puter giling? Dia mencoba untuk mengikhlaskan. Udah, karena kalau dia tidak mengikhlaskan ini, tidak pasrah, dia pasti akan kepikiran selama proses. Karena kan yang diritualin dalam satu makomera itu ada 2 orang. Si peminta dan si target. Takut ya kalau tidak kuat, ini bisa pikirannya tidak kuat, hatinya tidak kuat. Ini bisa berbalik peletnya kepada si peminta pelet. Oh, bisa berbalik ya? Bisa berbalik. Bahkan saya juga melarang mereka untuk komunikasi sama saya. Oh gitu. Di saat mereka sudah menyerahkan, berarti itu sudah ada kesepakatan bahwa dia sudah pasrahkan ini kita. Percayalah ya. Benar. Jadi kita yang tinggal menggarapnya, kita yang bakal meritualkannya sampai ini selesai di 41 hari. Kalau misalkan tanpa sengaja nih kita kepikiran gitu, itu gimana tuh Ki? Kalau nggak sengaja kepikiran sih itu nggak masalah, karena itu wajar ya. Karena orang namanya hidup pasti kepikiran, penyala bawah sadar. Tetapi jangan sampai yang dimaksud di sini lebih jangan terlarut berlebihan ya. Iya, jangan terlarut dalam kerinduan ataupun kesakit hatian. Makanya saya juga melarang mereka untuk menghubungi saya, karena kalau saat dia menghubungi saya pasti dia teringat ini yang lagi ini tujuannya. Iya. Jadi teringat kembali. Oke. Ada nggak sih cara ngebedain pelet putar giling sama pelet-pelet lainnya? Kalau untuk pelet putar giling sih itu lebih masuk ke pelet semuanya ya. Jadi semua pelet itu sebenarnya hampir sama, mengikat sukmanya dan menarik pikiran hatinya. Jadi emang lebih namanya pelet. Sebenarnya putar giling ini hanya bagian apa ya, seperti jenisnya gitu loh. Jadi ada pelet biasa. Pelet biasa ini berarti bisa memelet siapa aja, random, bukan masalah hubungan mereka pernah punya hubungan atau enggak. Jadi sesama jenis pun ataupun mereka mau melet yang baru kenal pun itu pelet. Oh, itu namanya pelet ya. Tetapi kalau udah masuk ke ranah putar giling berarti mereka sudah punya hubungan sebelumnya. Oke. Nah, itu perbedaannya berarti. Jadi perbedaan antara pelet sama putar giling. Makanya banyak orang yang nanya, Ki, kalau pelet putar giling berapa, kalau pelet ini berapa, itu gimana sistemnya? Sebenarnya sama aja. Hanya dibedakan karena kalian sebelumnya udah pernah punya hubungan, atau makanya dibilang putar giling, memutar balikkan. Jadi kata dasarnya itu putar giling itu memutar balikkan perasaan seseorang. Oke. Nah, pandangan orang-orang nih Ki terhadap pelet putar giling sendiri itu gimana Ki? Kalau pandangan orang yang lihat putar giling itu kayaknya beda sih gitu, beda dengan pelet biasa katanya. Tetapi kalau aku bilang ini sama saja, kita mempersatukan seseorang yang sudah benci, yang nggak suka lagi, yang memang sudah membekas di hatinya, tergores lah ya kan. Nah, terus tiba-tiba balik lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sih lebih ke arah gak masalah karena mereka udah pernah hubungan sebelumnya. Pernah ada hubungan. Pernah ada ya. Walaupun dia udah lost contact berapa lama atau gimana itu? Intinya ada yang sampai 2-3 tahun ada. Oh iya. Ada yang kemarin terakhir saya kerjain itu hampir 10 tahunan ada. Lost contact. Nah. Terus dengan pelet putar giling, tapi dia masih nyimpan rambutnya, masih nyimpan ini data-datanya, makanya kita ritualin ulang. Antisipasi banget ini ya. Karena satu rumah. Jadi pernah ada rambut bekas sihir, bekas apa. Jadi lebih gampang ngedapetin syarat-syaratnya. Ada nggak sih kaitannya nih pelet putar giling nih sama kebudayaan daerah tertentu?
Kalau untuk kaitannya Ada. Jadi banyak budaya-budaya ataupun tradisi orang dulu yang memang menggunakan mantra-mantra ini untuk putar giling. Nah, kalau boleh tahu ini berasal dari daerah mana Gi ya? Banyak dari Jawa ada, Kalimantan ada, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai daerah timur pun ada. Itu untuk penyebutannya tetap putar giling. Oh, beda-beda. Beda-beda. Setiap daerah beda-beda. Tapi untuk maksudnya, untuk maksudnya itu hampir sama. Hampir sama ya. Mereka menarik hati yang dulu pernah ada atau dibangkitkan lagi untuk bersatu, untuk kembali dan sampai bersujud kepada si peminta pelet. Oke, dan untuk cara ritualnya mungkin juga berbeda ya. Kalau untuk cara ritual setiap daerah itu pasti beda-beda. Dan mantra aja udah beda-beda, tapi tetap diafirmasi yang sama. Terkadang agak ini ya, kalau bisa dibilang agak sedikit ganas ya. Kata-katanya itu kayak apa ya? Kayak tidak ada kemanusiaannya gitu loh. Jadi untuk ngebalesin sakit hati, ku putar, ku balikkan semua hati pikiranmu kepadaku sampai engkau ternangis, tersujud, sampai mencium telapak kaki. Jadi kayaknya agak sedikit kasar lah bisa dibilang. Itu mantra dalam arti bahasa Indonesia ya, tapi untuk mantra sebenarnya itu pengucapannya nggak seperti kalau itu. Untuk mantranya penyebutannya beda karena setiap daerah itu punya bahasa yang beda-beda. Jadi mereka menggunakan bahasa sendiri ataupun bahasa-bahasa yang memang udah leluhurnya turunkan. Berarti beda lah ya, nggak sama untuk setiap daerahnya ya. Nggak beda, tapi maksud dan tujuannya sama. Oke. Nah, kalau untuk targetnya sendiri ini apa yang dirasain Ki di saat dia sedang diritualkan? Jadi kalau yang dirasakan target itu biasanya dia akan memimpikan. Ini hampir masuk ke ciri-ciri orang kena pelet ya. Oke. Nah, jadi memimpikan si peminta pelet ini tadi terus menerus. Tidak ada putus. Pokoknya setiap dia tidur selalu memimpikan. Bahkan mimpinya itu kadang ada birahi di sana. Mimpi basah. Terus juga kalau dia udah bangun, itu kayak kepikirannya si target ini terus. Terus kalau ngelihat dia keluar, dia ngelihat orang itu kayaknya mirip yang target si peminta pelet ini aja. Pokoknya wah kayaknya mirip nih sama ini. Kok mirip ini. Jadi timbul pikiran seperti itu. Tersugestinya kayak ngelihat ini ini. Sampai akhirnya dia memang tergila-gila memikirkan si peminta ini terus-menerus. Kalau dia belum sampai untuk menghubungi si peminta pelet ini tadi, itu yang akan mengganggu mental dia nantinya. Ya, makanya banyak orang yang gila karena dipelet. Itu efek sampingnya ya. Efek sampingnya ya, bengong, makan males, dikasih tahu selalu berontak. Setiap dikasih tahu, udah jangan dipikirin lagi dia gini. Enggak, kata dia. Masih selalu ngeberontak, menguatkan egonya tadi. Itu ciri-ciri orang kena pelet. Terus males mandi karena dia udah udah dimasuki oleh jin tadi. Jadi dia lebih senang berdiam, bengong, males bawaannya, gak fokus. Nah itu kan kalau misalkan si target ini udah kena, apakah itu akan berlangsung seperti itu atau ada perubahan Gi? Nah kembali lagi itu, jadi kembali lagi ke si peminta pelet tadi. Kalau dia memanusiakan secara manusia, itu akan aman-aman saja. Karena udah masuk kan, peletnya udah masuk. Jadi tinggal dia dan dia bisa ketemu. Ini rasa rindu itu terobati. Ibaratnya itu kalau udah kena pelet itu kayak orang baru jatuh cinta, atau enggak? Lu ngelihat atap rumahnya aja udah seneng banget. Ya kan? Selalu LDR ya. Jadi bingung deh. Atap rumah siapa? Gitu. Memanusiakan manusia itu ya kayak kita memang benar-benar punya pasangan yang dari hati. Jadi memang kasih sayang, perhatian, kasih uang saku, ya kan, uang jajan gitu. Ibaratnya manusia ke manusia lah, dikasih perhatian, memang kasih sayang yang benar-benar tulus dari hati gitu. Nah, ada gak Ki kasus di mana si peminta sudah mendapatkan si target,
Terus si peminta ini minta cancel atau minta dibatalkan untuk pelet tersendiri. Ada. Jadi dia kayak timbul karena selama 41 hari tadi kita biasakan dia untuk tidak memikirkan. Yang ujung-ujungnya memang pelet ini jadinya dia perasaan yang di si peminta ini mulai berkurang. Oke. Kok saya mulai ini ya Ki ya, mulai kayak jadi biasa aja ya ke dia jadinya gitu. Itu banyak terjadi. Berarti nggak boleh sembarangan lah ya intinya. Nah jadi ya kalau emang benar-benar mau dipelet ya emang harus dipikirkan matang-matang dulu. Emang mau dipelet, mau dijadiin pasangan selamanya atau cuma untuk main-main aja. Oke. Kalau untuk main-main mending menggunakan pelet yang lain mungkin. Sebenarnya sama aja. Tetap pakai pelet ini juga. Oh iya. Cuman untuk ngebalasin ya mending cerita di awal deh. Gue coba untuk ngebalasin sakit hati doang biar dia datang, biar dia nunjukin gitu loh. Oh intinya cerita di awal tuh menentukan hasil peletnya untuk seperti apa. Itu udah afirmasi kan. Oke. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih Ki. Gimana cara seseorang untuk mengetahui atau memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang pelet puter giling? Nah untuk mengetahui informasi tentang pelet sendiri, itu biasanya kan udah banyak nih di YouTube juga banyak, di artikel banyak, sumber banyak, tapi lebih bagus lagi dari mulut ke mulut. Karena itu lebih terpercaya. Jadi seperti udah ada yang ngalami, gue pakai ini bagus nih gitu. Tapi lihat lagi sumbernya, terus jam terbangnya. Itu ya. Karena kan memang pelet ini harus diritualkan benar-benar dengan metode yang benar. Terus hasilnya seperti apa itu pasti ada testimoni lah. Oke, berarti kalau misalkan kalian nih butuh pelet puter giling, tinggal hubungi Ki Geni. Iya. Langsung ke Instagramnya aja. Karena banyak yang nanya kan nomorku kan ada 2, ada nomor pribadi, ada nomor untuk konsultasi. Oh iya. Nah konsultasi ada kok di YouTube ini ada. Ada ya nomor. Ada kan Wan? Ada. Tiba-tiba ada. Oke. Nah Niki, untuk pesan-pesan ini untuk penonton apa nih? Kalau ini ya, kalian masih punya pasangan, jaga baik-baik, kasih mereka perhatian, kasih sayang dan cinta setulusnya. Jangan sampai kalian menyesal setelah mereka pergi dan tidak ada. Karena kalau sudah tidak ada, kalian pasti galau dan akhirnya mencari pelet puter giling. Dan kalian tahu kalau kalian butuh cari ya siapa? Nah, carilah yang berpengalaman dan memang sudah teruji jam terbangnya. Oke. Nah, untuk episode kali ini nih cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. KGS Channel. Ki Geni punya cerita.